Bapak, Ibu, saudara-saudari yang terkasih di dalam Yesus Kristus, sebelum kita mendengar firman Tuhan, mari kita berdoa. Bapa kami yang di surga, kami sungguh bersyukur ya Tuhan untuk setiap berkat, kasih setia, anugerah Tuhan dalam hidup kami. Saat ini Bapa kami mau mendengar firman-Mu, kami mohon ajari kami ya Tuhan, sehingga kami hidup di dalam kehendak Tuhan. Di dalam nama anak-Mu Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur kepadamu. Amin. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang terkasih di dalam Yesus Kristus, firman Tuhan yang menjadi renungan bagi kita hari ini tertulis dalam kitab Yohanes pasalnya yang ke-6 ayat 38. Demikian firman Tuhan. Sebab aku telah turun dari sorga, bukan untuk melakukan kehendakku, tetapi untuk melakukan kehendak Dia yang telah mengutus aku. Amin. Demikian firman Tuhan. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang terkasih di dalam Yesus Kristus, sebagaimana tujuan Tuhan Yesus datang ke dunia ini adalah untuk melakukan kehendak Bapa, maka kita juga dipanggil selaku pengikut Kristus untuk mengikuti teladannya. Kita dipanggil untuk hidup dalam kehendak Bapa. Ketika kita mengaku percaya kepada Kristus, kita dipanggil untuk melakukan kehendak Allah Bapa. Dalam setiap langkah kehidupan kita, dalam pekerjaan, pendidikan, bahkan kehidupan rumah tangga, serta kehidupan keseharian kita, dimanapun dan bagaimanapun kita, bagaimana kita senantiasa berjuang untuk hidup di dalam kehendak Tuhan. Hidup dalam kehendak Allah adalah ketika kita menerima firman Tuhan dengan segenap hati kita, memberi hati kita untuk menaati firman-Nya. Kehendak Bapa bagi kita adalah ada di dalam firman-Nya. Hati yang terbuka menyambut firman-Nya dan firman Tuhan yang akan memenuhi hati kita. Dan tentunya apa yang memenuhi hati kita akan menentukan apa yang ingin kita lakukan. Ketika firman Tuhan yang memenuhi hati kita, maka firman Tuhan yang akan kita lakukan dalam hidup kita. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang terkasih di dalam Yesus Kristus, oleh karena itu, marilah kita persembahkan hidup kita untuk melakukan apa yang Allah kehendaki. Sama seperti Yesus yang melakukan kehendak Bapa, demikian jugalah seharusnya kita melakukan kehendak Bapa. Tentunya untuk mengetahui apa yang menjadi kehendak Bapa dan berjalan dalam kehendak-Nya, kita membutuhkan Roh Kudus untuk membuka hati kita serta menuntun kita melakukan firman Tuhan. Roh Kuduslah yang akan mengaruniakan hikmat dan pengertian bagaimana kita untuk mengenal kehendak Bapa. Roh Kudus membuat kita memahami kebenaran, dan Roh Kudus jugalah yang membawa kita kepada pengenalan akan Allah dengan kebenaran. Firman Allah yang di dalam hati kita membuat kita mengerti apa yang menjadi kehendak Allah melalui tuntunan Roh Kudus, menjadikan kita paham dan mengerti, dan kita dapat membangun hidup yang berkenan kepada Allah. Oleh karena itu, tujuan kita adalah bagaimana kita hidup berkenan di hadapan Allah. Ketika kita hidup di dalam kehendak Allah, maka apa yang Dia rancangkan dan sediakan, itu yang akan kita nikmati dalam hidup kita. Dan percayalah, semua apa yang Allah rancangkan, dan ketika kita hidup di dalam kehendak-Nya, itu semua akan membawa kebaikan dalam hidup kita. Amin. Demikian kebenaran firman Tuhan yang menjadi renungan bagi kita hari ini. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Kita berdoa. Bapa kami yang di surga, ajari kami ya Tuhan,
anak-anak-Mu, agar kami hidup di dalam kehendak-Mu. Tuntun kami oleh Roh Kudus, agar hidup kami berkenan kepadamu. Amin.